Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boy. Jadi hari ini kita kembali lagi ke channel aku nih bro, Taufan Tirta. Jadi hari ini masih situasi yang sama. Hari ini saya tidak ada kegiatan lagi. Hari ini kita sharing lagi nih bro. Kita sharing sebenarnya apa sih itu San Mori. Nah, San Mori sendiri itu booming di beberapa tahun terakhir ini sampai saat ini. Entah siapa yang memulai, entah mulainya itu seperti apa, cuman gambarannya menurut pendapat saya sih kayak gini sih bro. Ya, artian San Mori itu Sunday morning ride ya bro. Jadi sebenarnya awal-awal San Mori itu kebanyakan motor dengan kapasitas cc besar. Di awal-awal juga saya bertanya sih, kenapa motor cc besar itu kebanyakan keluar di pagi hari. Nah, setelah saya pelajari, ternyata motor cc besar itu kan kapasitas mesin yang kuda pacunya itu sangat besar dan kondisi mesin yang agak cepat panas, mungkin seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang memiliki moge itu kalau dipakainya di hari-hari kerja atau di jam-jam kerja atau di jam yang padat kendaraan, itu bisa mengakibatkan posisi mesin itu bisa naik dengan cepat. Posisi mesinnya tiba-tiba panas, jadi gitu. Jadi mungkin untuk menghindari hal seperti itu dan untuk menikmati perjalanan di jalan raya, makanya dilakukan reading pagi dengan kondisi jalan yang tidak begitu padat, dengan kondisi jalan yang tidak macet, sehingga untuk menikmati motor dengan kecepatan tinggi dengan kapasitas cc besar itu bisa dinikmati di pagi hari. Mungkin estetikanya atau historinya mungkin seperti itu. Namun beberapa tahun ini mulailah ramai yang namanya San Mori. Jadi bukan hanya untuk kalangan motor besar atau kapasitas cc besar. Jadi semua motor dengan tipe, dengan brand, tipe motor itu sudah banyak yang melakukan kegiatan San Mori ini. Baik itu dia San Mori sendiri atau San Mori dengan komunitas. Nah, komunitas sendiri pun itu mereka punya jadwal atau schedule untuk kegiatan San Mori. Jadi gitu bro. Jadi San Mori itu biasanya mereka ngumpul di satu titik di dalam kota. Jadi bukan hanya, sebenarnya untuk San Mori itu hampir semua kota-kota besar sih bro. Hampir semua kota-kota besar sudah sering yang namanya San Mori. Jadi mereka tuh ngumpul di beberapa titik atau satu titik, mereka ngumpul terus nanti reading bareng. Jadi biasanya sebelum mereka ngumpul mereka ngopi atau mereka ngumpul di mana, atau lagi sarapan atau lagi ngobrol-ngobrol aja di satu titik, nanti habis itu mereka reading. Nah, setahu saya untuk San Mori sendiri itu
biasanya yang awal-awalnya itu mereka hanya reading di dalam kota aja. Jadi mereka hanya berkendara itu di dalam kota mereka masing-masing. Awalnya seperti itu. Cuman sekarang kondisinya pada saat San Mori, situasi dan kegiatan di minggu hari itu semakin meningkat, baik dari kegiatan San Mori, baik kegiatan goes, baik kegiatan running, olahraga sejenisnya. Mungkin itu sudah ramai di hari Minggu pagi. Nah, hal ini mengakibatkan kegiatan San Mori itu ada perubahan yang menurut saya tidak dilakukan seperti biasanya yang dahulu kala. Jadi San Mori itu bukan hanya di dalam kota saja saat ini, tapi sudah keluar di dalam kota. Untuk Makassar sendiri mungkin jalurnya itu keluar dari Makassar itu seperti Maros, tujuannya ke Maros, Pangkep, Parepare, atau ke Jamba, jalan menuju ke Kabupaten Bone. Terus mungkin jalur Sungguh Minasa sampai dengan arah Malino. Terus daerah mana lagi? Takalar, mungkin tujuannya mungkin sampai di situ untuk San Mori. Nah, bagaimana sih sebenarnya San Mori ini bisa booming sampai saat ini? Mungkin yang pertama itu yang tadi, menikmati kendaraan bermotor itu di pagi hari dengan kondisi jalan yang tidak begitu padat itu ekspektasinya agak beda bro dibanding kondisi jalan yang agak macet. Biasanya kalau kita San Mori, setelah kita ngumpul di satu titik terus kita reading kemana, ke dalam kota atau keluar kota Makassar, itu biasanya kita cari tempat tongkrongan, jadi tempat ngopi atau tempat makan. Habis itu baru kita pulang. Nah, biasanya titik kumpulnya itu di jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu kalau nggak molor ya bro, tapi biasanya juga agak molor ya, karena memang kan ini kalau untuk Makassar sendiri adalah kebiasaan baru mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun mungkin ya, jadi gitu. Biasanya kita itu reading sampai jam 8 atau jam setengah 9. Nah, setelah reading biasanya kita nongkrong, ngopi, makan, mungkin paling sekitar jam 10 sudah bubar, jadi gitu. Oke, sebenarnya nilai positifnya kalau kita San Mori itu, jadi kita bisa berkendara dalam posisi keadaan yang kondisi jalan yang tidak begitu padat, bisa menikmati udara pagi, udara segar. Nah, ada beberapa artikel yang pernah saya baca, kenapa orang-orang itu ramai memilih aktivitas bermotor di akhir pekan. Mungkin salah satu disebabkan oleh efek positif yang dirasakan oleh tubuh. Ada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa bermotor secara rutin itu terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik. Jadi para peneliti ini mencatat aktivitas otak dan kadar hormon partisipan sebelum, selama dan setelah berkendara dengan motor dalam studi tersebut. Hasilnya, penelitian didanai Harley Davidson waktu itu ini menemukan bahwa bersepeda motor itu dapat meningkatkan fokus dan perhatian, serta dapat menurunkan tingkat kortisol, juga hormon penanda stres. Jadi gitu ya teman-teman.
Jadi bahwa tingkat stres kalangan dewasa itu sebenarnya terus meningkat. Jadi hal-hal ini yang membuat atau pemicu mencari cara untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka. Jadi sepeda motor pun salah satu teknologi yang dapat memberikan aktivitas baik pada otak. Menurut saya secara itu sih, artikel yang saya baca garis besarnya seperti itu. Jadi menurut teman-teman gimana sih dan apa sih yang teman-teman rasakan kalau ikut kegiatan San Mori ini? Mungkin teman-teman bisa komen. Mungkin teman-teman bisa komen, bisa kalau memang ada sesuatu hal yang unik atau yang baru yang teman-teman rasakan pada saat San Mori. Kalau menurut saya pribadi sih, San Mori adalah salah satu silaturahmi selain dari nilai positif yang tadi saya sebutkan. Silaturahmi antar pemilik hobi yang sama dalam dunia bermotor. Menikmati riding pagi dengan udara segar dengan teman-teman. Setelah itu ngumpul, ngobrol, silaturahmi, dan banyak pelajaran yang mungkin secara tidak langsung bisa kita terima. Mungkin seperti itu ya sob. Video hari ini semoga bermanfaat, semoga ini menjadi tontonan menarik buat teman-teman. Semoga pemahaman tentang San Mori teman-teman bertambah. Silahkan share video ini, silahkan like kalau suka, dan jangan lupa subscribe. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.